Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita renungkan kembali, kita mengingat-ingat kembali untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merenung kembali, dahulunya dari ketiadaan kita menjadi ada. Allah ciptakan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan menanyakan, menggugah kita semua jemaah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belumkah tiba masanya bagi manusia pada suatu masa dia belum ada bisa disebut dengan apapun. Inna khalaqnal insana min fatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari setetes mani yang tercampur. Inabtalihi, yang akan kami uji mereka dengan perintah dan larangan. Maka kami jadikan mereka bisa mendengar dan bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan jemaah sekalian dari tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan, katanya Allah dalam Al-Quran, untuk mereka memberi aku rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberi aku makan. Bahkan innallaha huwar razzaq, bahkan Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat kuat.
Para mufassirin jamaah sekalian, dalam ayat ini artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian Allah uji dia dengan perintah dan larangan. Sebagaimana pesan para khatib jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan diri saya dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali awamirihi wa jinabi nawahi, dengan kita melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tahukah kita perintah pertama di dalam Al-Qur'an jika kita mentelaah Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah dari ayat 21 sampai 25. Di situ kita akan memahami bahwasanya dengan kita bertauhid kepada Allah, itulah kita akan bisa menggapai derajat ketakwaan. Seorang insan, seorang manusia bisa meraih ketakwaan dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid jemaah sekalian adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an, dan juga pada halaman yang sama kesyirikan adalah larangan pertama dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, wahai insan semua, beribadahlah kalian kepada Allah. Artinya tauhid, bertauhidlah kalian, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah adalah jalan paling utama dan yang pertama. Dengan itu kita akan bisa meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mengatakan ayat ini dalam ayat 1 sampai 21 sampai 25 itu ada 3 nikmat. Yang pertama ini nikmatul ijab. Artinya nikmat kita dari tidak ada dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat imdad, diberikan kita fasilitas hidup. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Setelah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah memberikan kita fasilitas kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, jangan sekali-kali kalian membuat tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan takrif yang sangat mudah tentang apa itu kesyirikan jemaah sekalian, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan, engkau menjadikan sekutu, engkau berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian. Anta ja'alul hanidan wa huwa khalaqaka. Itulah artinya makna kesyirikan. Tentu kita semua sudah tahu di antara syirik yaitu kita dalam kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara kesyirikan adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan, bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah. Jamaah sekalian, ingatlah wasiat Rasulullah pada seorang sahabat yang kecil. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah tadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita pada semua jemaah sekalian, yaitu nikmatul i'dad, nikmat kita dijanjikan, disediakan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan firman-Nya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir di sungai-sungai.
Jamaah sekalian, jika kita beriman dan beramal solih dan kita tidak berbuat syirik sedikit pun, itulah orang yang benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan aman kala di akhirat, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal yang salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali, janganlah mereka berbuat syirik dalam beribadah kepada dengan seorang pun. Jadi jemaah sekalian, dengan kita beribadah kepada dengan tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, dengan kita beriman dan tidak mencampurkan iman kita dengan kesyirikan, itulah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang mendapatkan keamanan kala di akhirat, dan di dunia ini orang telah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan sedikit dan kesyirikan, itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan kala di akhirat setelah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'du. Jemaah sekalian, sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan perintah Allah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, dalam suatu hadisnya Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang masalah kaidah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi minhu fatu minhu mastata'tum. Dalam kaidah jamaah sekalian, kalau larangan itu seketika kita tinggalkan, mana haitukum anhu fantahu. Para ahli lugah menyatakan dalam masalah fantahu artinya lil faur, agar kita segera meninggalkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terutama kesyirikan. Begitu kita ketahui ilmunya, maka segera kita tinggalkan. Tidak nanti-nanti, tidak kita tunda-tunda. Segera kita tinggalkan. Dan semua kita mampu jemaah sekalian. Adapun dalam masalah ketaatan jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi dalam ketakwaan jemaah sekalian, dalam melaksanakan perintah adalah semampu kita, bukan semau kita, sekemampuan kita, bukan sekemauan kita. Jadi kalau perintah jemaah sekalian, fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah SAW, maka laksanakanlah semampu kalian. Tetapi kalau larangan, fantahu, hendaklah kalian segera tinggalkan segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita semua tentang pesan ketakwaan jemaah sekalian, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, bukan hanya di masjid, di pasar, di kantor, dimanapun kita berada, di atas kolong langit, di atas bumi Allah ini, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah ikuti keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan segera menghapusnya. Kemudian hendaklah kita memperbaiki manusia dengan akhlak yang mulia. Seorang ulama, Hasan al-Basri rahimahullah,
tiga menafsirkan atau memberikan penjelasan masalah akhlak yang mulia ini jemaah sekalian, yaitu bazlun nada, waqaful adha, wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia jemaah sekalian itu kita banyak memberi kebaikan, dan juga kita mencegah diri dari berbuat kita menyakiti orang, kita menahan diri dan menyakiti orang, dan juga kita selalu berwajah yang cerah ceria di hadapan manusia, siapapun orangnya. Karena sini Rasulullah katakan wa khaliqin nasa, bukan dikatakan wa khaliqil mu'min atau wa khaliqil muslimin, tapi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tentu saja dengan derajat keimanan, derajat keislaman juga, apakah dia seorang muslim atau tidak. Jadi jemaah sekalian, semua manusia adalah kita berperilaku yang baik, kita berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Hada ala sallu wa sallimu ala nabiyikum kama amarukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana janubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa sunna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhaffuka wa yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salam.